Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah minggu pagi ini dimulai, kami Majelis GKJ Pangkalan Jati akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Majelis GKJ Pangkalan Jati mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat yang mengikuti ibadah minggu pagi ini melalui live streaming di rumah. Jemaat dipersilakan mengikuti tata ibadah yang telah dikirim melalui WhatsApp grup wilayah. Ibadah pada minggu pagi hari ini akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Yoris De Vretes. Ringkasan Warta Jemaat minggu ke-8 tanggal 20 Februari 2022. Sakramen Perjamuan. Majelis GKJ Pangkalan Jati akan melayankan sakramen perjamuan pada kebaktian Minggu Transfigurasi 27 Februari 2022. Persiapan perjamuan kudus bagi jemaat akan dilaksanakan melalui daring Zoom pada hari Jumat 25 Februari 2022 pukul 19.30. Link Zoom akan diinfokan melalui WhatsApp grup wilayah. Teknik pelaksanaan pelayanan akan diinformasikan menyusul melalui WhatsApp grup di wilayah masing-masing. Kemajelisan. Majelis GKJ Pangkalan Jati telah membentuk susunan kemajelisan tahun 2022. Jemaat dapat membaca secara lengkap susunan kemajelisan tahun 2022 melalui warta jemaat yang sudah dibagikan melalui WhatsApp grup wilayah. Berita duka cita telah dipanggil oleh Bapak Ibu Esther Limun Ampu Lembang, Ibunda dari Bapak Octavianus Kalatiku dan Ibu Radita Luhukai, wilayah Barat 2, pada hari Jumat 18 Februari 2022. Majelis dan Jemaat GKJ Pangkalan Jati mengucapkan turut berbelasungkawa dan berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. 4. Laporan keuangan jemaat. Saldo sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp5.046.648. Demikianlah pokok-pokok warta ini kami bacakan, selebihnya agar dapat dibaca sendiri. Untuk memulai ibadah, jemaat diundang untuk bersaat teduh. Marilah kita datang menghadap Allah dan belajar mengenai jalan kehidupan. Kami akan setia mengikuti Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kami akan setia mengikut Tuhan Yesus. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kami akan setia mengikut Tuhan Yesus. Marilah kita memuji Allah dan belajar mengenai jalan kehidupan. Patut memuji kuasa-Nya.
Iman kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita dan seluruh ciptaannya. Oleh karena kasih yang kita terima dari Allah, kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama. Lebih lagi, kita pun diajar untuk mengasihi musuh kita dan mereka yang membenci kita. Ajaran mengasihi seperti ini bertentangan dengan realitas kehidupan kita sehari-hari yang sering dipenuhi oleh kebencian dan permusuhan. Namun, mempraktikkan laku kehidupan yang dipenuhi kasih bukanlah tidak mungkin, sebab Allah yang mengasihi akan memampukan kita. Kita dapat mengasihi musuh kita karena kasih Allah memenuhi hati kita. Marilah kita menyanyikan dan menyatakan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan terjemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat, mari kita memohon pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang hukum kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi orang yang kita sukai dan baik pada kita tentunya tidak sulit. Namun yang Tuhan maksudkan dengan sesama ternyata termasuk musuh kita dan mereka yang jahat atau membenci kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama, termasuk orang-orang yang sulit untuk kita kasihi? Mari kita menilik diri sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu pada kami, orang berdosa ini. Ampunilah kami apabila kami belum dapat mengasihimu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengajarkan kepada kami untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami mengakui bahwa kasih kami pada sesama masih jauh dari sempurna, karena kami pun sering gagal mengasihi diri kami sendiri, sebagaimana Engkau mengasihi kami dan seluruh ciptaan-Mu. Kami pun sering kali belum mampu mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kami, mereka yang tidak menyukai kami, juga orang-orang yang kami anggap tidak pantas untuk dikasihi. Ampunilah kami, Kristus, kasihinilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi dengan benar sebagaimana Engkau kehendaki. Kuatkanlah kami untuk dengan gigih mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan-Mu dengan mematahkan rantai kebencian dan kemasabodohan, sehingga semua orang dan seluruh ciptaan-Mu dapat mengalami kasih setia-Mu Tuhan. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah berita anugerah bagi kita. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Mazmur 37 ayat 39 sampai dengan 40. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan membaca sebagian dari Alkitab, sebagian dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa, kita menguatkan hati, menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, karena pada hari ini kami dapat bersama-sama walaupun kami harus terpisah dari jarak di rumah kami masing-masing untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan ya, karena kami juga sampai hari ini telah menerima berkat dari Tuhan, kami dapat melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Bila sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, menyatukan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat membaca dan mendengar dengan baik. Kami juga dapat memahami firman Tuhan, dan pada akhirnya juga kami dapat menggunakan firman Tuhan ini sebagai pedoman di dalam kami, menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan membaca firman Tuhan ini, yang juga akan membacakan renungan. Kiranya Roh Kudus juga hadir di dalam kehidupan tengah-tengah kami. Inilah doa kami yang kami naikkan, hanya di dalam nama firman yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas, pasal 6, ayat 27, sampai dengan ayat 38. Lukas pasal 6, ayat 27, sampai dengan ayat 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab
Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang saat ini mengikuti ibadah secara daring di rumah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga patut mengucapkan syukur dan terima kasih karena di dalam suasana COVID-19 ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tema pada hari ini, dikasih Tuhan untuk mengasihi sesama. Saya kutipkan ayat 27-28 tadi. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, ungkapan Tuhan Yesus ini mungkin bagi sebagian orang diartikan sebagai sebuah kelemahan. Karena terkesan mengalah kepada pihak yang bersalah dan pada pihak yang telah mencederai kita. Baik itu secara fisik, materi, maupun secara mental. Dalam pemahaman yang lazim di dalam kehidupan kita, orang yang disakiti atau dihina mempunyai hak untuk melawan dan membalas ya, dengan menggunakan segala cara dan kekuatan yang dimiliki. Bila selalu mengalah, maka akan terlihat tidak berdaya dan mungkin saja menjadi bulan-bulanan perbuatan mencelakakan berikutnya. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, atau hukuman pembalasan adalah asas bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama.
oleh pihak yang dirugikan. Asas ini tercantum dalam Perjanjian Lama, dalam Ulangan 19 ayat 16-21, dan juga dalam Imamat 24 ayat 19-20. Tetapi Tuhan Yesus mengubah asas hukum pembalasan ini, menggantinya dengan hukum kasih. Tuhan Yesus mengajarkan supaya tidak lagi menggunakan asas balasan setimpal, melainkan Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi orang yang mencelakakan kita. Lebih lanjut, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lalu apa bedanya gitu kita dengan orang jahat? Karena orang jahat juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Demikian juga bila kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apa bedanya dengan orang-orang berdosa? Karena mereka juga berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Nah, bacaan Lukas ini saya kira sangat relevan dengan situasi yang terjadi di negeri kita saat ini, di mana orang mudah tersinggung, mudah merasa terhina, mudah saling melaporkan perbuatan orang lain ke polisi, orang mudah sakit hati, kemudian melakukan pembalasan yang berlebihan, ketersinggungan dibalas dengan membunuh, bahkan kadang-kadang hanya disebabkan oleh masalah-masalah kecil saja. Kalau Bapak Ibu rajin menonton TV, iNews, itu isinya cuman perbuatan-perbuatan yang kriminal dengan bermacam-macam pembalasan yang kadang kita berpikir begitu mudahnya manusia melakukan pembalasan karena hanya hal-hal yang kecil saja. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus ini mempunyai makna yang luas dan dalam, dan dapat dijadikan sebagai pegangan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kehidupan di mana kita mudah juga disayangi, tapi juga mudah dibenci, tidak disukai, dan sebagainya. Saya melihat paling tidak ada 5 hal yang kita bisa pelajari dan jadikan pedoman. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengendalikan diri ketika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Konflik akan semakin meningkat bila kedua belah pihak yang berkonflik tidak mampu mengendalikan diri mereka. Dan itu bisa berakibat fatal. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita meletakkan akal pikiran di depan emosi ketika menghadapi masalah. Bukan sebaliknya, bukan meletakkan emosi di belakang akal pikiran. Menggunakan akal pikiran dan tidak emosional ketika menyelesaikan masalah. Kepala tetap dingin, walaupun hati panas, orang bilang begitu. Konflik akan menjadi makin parah bila mereka yang berkonflik dikuasai oleh emosi, yang berkobar-kobar, bukan dikuasai oleh akal sehat. Menggunakan akal sehat adalah juga ciri kedewasaan, sedangkan emosional adalah ciri kekanak-kanakan. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan agar inisiatif menghentikan konflik dimulai dari kita, dengan hati dan pikiran yang sejuk, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dihina, dan sebagainya. Bila api dibalas dengan api, maka api itu akan makin membesar. Tapi sebaliknya, bila api dibalas dengan air, maka api itu akan mengecil dan akhirnya akan mati. Sikap rendah hati untuk memaafkan dan mengampuni akan mampu membuat musuh kita berbalik, menghargai sikap kita. Yang keempat, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengamalkan kasih dengan nyata. Tuhan Yesus tidak mengajarkan teori kasih, tetapi Dia menunjukkan secara nyata bagaimana mengasihi Allah dan bagaimana mengasihi sesama manusia sepanjang hidupnya. Mengasihi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi mereka yang membenci Dia, bahkan mengasihi orang yang membunuh Dia. Dan yang kelima,
Tuhan Yesus menginginkan pengikut-pengikutnya berbeda dari orang lain dalam hal mengasihi dan berbuat baik. Terutama ketika kita berhadapan dengan orang yang menyakiti kita. Bukan menggunakan asas balas dendam, tetapi justru berbalik kita mengasihi mereka. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, tidak mudah untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan yang makin kompleks ini. Berbagai tekanan hidup seringkali membuat kita mengabaikan akal sehat. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Dia, maka kita memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan apa yang telah diajarkan, apa yang Dia kehendaki. Inti dari pengajaran Tuhan Yesus adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, termasuk mereka yang membenci dan memusuhi kita. Beriman tidak sebatas kata-kata, tetapi juga harus dinyatakan dengan perbuatan. Tidak mudah, sekali lagi tidak mudah, tetapi bisa. Dengan iman yang kuat, didorong oleh kemauan dan usaha yang sungguh-sungguh, niscaya kita dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Rahim, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami bagi seluruh umat manusia dan bagi dunia yang Engkau kasihi. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia, karuniakanlah kemampuan kepada semua bangsa untuk hidup dalam damai dan saling mengasihi. Kiranya para pemimpin bangsa-bangsa dimampukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan dapat bekerja sama mengatasi wabah COVID-19. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Karuniakanlah perlindungan, kesatuan hati, dan pemulihan bagi bangsa kami dalam menghadapi berbagai pergumulan. Kami secara khusus berdoa bagi Presiden Joko Widodo dan semua orang yang bertugas dalam kepemerintahan Indonesia. Karuniakanlah hikmat, kemampuan, dan hati yang ingin mengabdi bagi kepentingan rakyat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami.
Kami berdoa bagi orang-orang sakit karena virus COVID-19, para dokter, perawat, tenaga medis lainnya, dan semua yang terlibat dalam upaya vaksinasi. Karuniakanlah pemulihan, perlindungan, kekuatan, dan kemampuan dalam menciptakan kesehatan semua orang. Bagi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari oleh karena pandemi ini, berikanlah rezeki yang secukupnya. Kami berdoa bagi mereka yang berduka karena orang-orang yang dikasih meninggal karena COVID-19. Kuatkanlah mereka dalam menghadapi kenyataan yang sangat menyedihkan ini. Kami memohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang terbelenggu oleh berbagai macam keinginan duniawi yang merusak diri sendiri dan merusak sesama makhluk ciptaan-Mu. Dengan kuasa-Mu, lepaskanlah belenggu-belenggu itu dan rasukilah mereka dengan Roh Kudus yang menuntun mereka pada jalan kebenaran dan pembebasan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Octavianus Kalatiku dan Ibu Radita Luhukai atas dipanggilnya Ibunda Esther Limun Ampulembung ke pangkuan Allah yang Bapa. Kiranya keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan, keikhlasan, dan penghiburan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang merindukan pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Bapak dan Ibu Gata Sunarso, Bapak Dani dan Ibu Indah, Saudara Galang, Ibu Rumini Bambang Purwanto, Bapak Karisma, Ibu Yuni dan Irin, keluarga Joko Mardi, keluarga Kosa, Bapak Santo, Ibu Rustiningsih Toyo Subagio, Saudara Revi di Surabaya, Ibu Puput dan Bapak Dani, Bapak dan Ibu Bambang Setiono, Ibu Sri Hartati Frans Luhukai, Ibu Radita dan Bapak Octavianus Kalatiku, Bapak Martin, Ibu Ayu dan Barna, Ibu Leli Novita dan Maria Graciela, Saudari Mila Melinda, Saudara Cahyo Jatimarso, Bapak Sujono, Ibu Puji Lestari, Bapak Iman Santosa, Reza Christian, Ibu Diah Utami Putri, Ibu Maria Magdalena Wahyuni Indrawati, Bapak Sukoco, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Budi Purwani Sulistiono, Bapak Darwin Sitompul, Ibu Suyati Kalijo, Ibu Endang Christian, Ibu Astri Fianti, Ibu Sukemi Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Mintarti Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumariani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariam Sugino, dan Bapak Wasiman. Kami juga berdoa bagi keluarga yang ada bersama dengan mereka, kuatkanlah iman dan harapan mereka, serta rahmatilah yang sakit dengan pemulihan. Tolonglah pula kami untuk dapat menjadi sahabat yang menyatakan kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami bersyukur atas pernikahan Saudari Febriana Nugraheni dan Saudara Yogi Wiratama yang telah berjalan kemarin bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu Bambang Haryanto dan Ibu Yulia Siregar. Kami memohon rahmat-Mu bagi pasangan suami istri baru ini. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati mereka dengan cinta dan kesetiaan, sehingga mereka dapat hidup sebagai sebuah keluarga yang setia pada Kristus dan menjalankan sabda-Mu. Karuniakanlah kepada mereka rezeki yang berlimpah dan kemurahan hati untuk berbagi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi kami semua, warga dan majelis GKJ Pangkalan Jati. Roh Kudus kiranya memimpin kami, sehingga kami dapat menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia dan menjalankan perintah-Mu untuk mengasihi-Mu, mengasihi sesama manusia dan ciptaan-Mu, dan mengasihi diri kami sebagaimana Engkau mengasihi kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi, doa keluarga kami. Dengar dan kabulkanlah doa kami,
sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan kasih Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan melalui berkat yang telah kita terima untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita bersama-sama berdoa yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami dengan berdiri semuanya. Mari kita satu dalam doa. Allah surgawi yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Yang sudah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan sudah sempurnakan kami, Tuhan sertai kami Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini ya Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan kami ini. Supaya persembahan kami ini Tuhan layak di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Tuhan, terlebih di dalam pelayanan di GKJ Pangkalan Jati. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pengelola persembahan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka di dalam setiap mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan juga akan menjauhkan dari segala dosa dan pencobaan. Sehingga bagi para pengelola persembahan Tuhan, boleh dimampukan untuk menjalankan setiap tugas-tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanan, terlebih dalam gereja Pangkalan Jati. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, baik di bumi maupun di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pengutusan bagi kita. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, marilah kita hidup dalam kasih. Kami akan mengasihi musuh kami dan berbuat baik kepada orang yang membenci kami. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, marilah kita hidup dalam kebaikan. Kami akan meminta berkat bagi orang yang mengutus kami dan berdoa bagi orang yang mencaci kami. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, marilah kita hidup dalam kemurahan hati. Kami akan berbuat baik pada semua orang, seperti yang kami inginkan orang lain berbuat kepada kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan tekad kita dan memimpin langkah kita.
Jika padaku ditanyakan apa akan kuritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.